Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, alangkah lebih baiknya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Indah Purba, saya mahasiswa teologi angkatan 21 dari UKSW. Saya berdiri di sini untuk menyelesaikan praktik homiletika 2. Sekian dari perkenalan saya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya akan membacakan 2 ayat saja kepada saudara-saudari di ayat 38 dan 39 dengan judul perikop Angin Ribut Diredakan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di butiran di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Demikian kebenaran firman Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, tema khotbah kita pada hari ini adalah hidup mengandalkan Allah. Sebelum kita lebih dalam lagi mendengarkan kebenaran firman Allah ini tuh, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin bertanya kepada Bapak, Ibu yang ada di ruangan ini. Siapa di antara kita yang ada di ruangan ini tidak pernah mengalami kesulitan atau tidak pernah mengalami situasi kritis? Saya yakin nih Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di ruangan ini, pasti kita pernah mengalami kesulitan atau keterpurukan dalam hidup ataupun mengalami situasi yang kritis. Kritis maksudnya Bapak Ibu kayak menghadapi adanya masalah di dalam hidup kita. Sama seperti di ayat ini Bapak Ibu, di sewaktu Yesus dan murid-muridnya sebelum berangkat mereka di dalam perahu, Yesus dan murid-muridnya mengalami situasi yang buruk. Waktu itu murid-murid dan Yesus sedang di dalam perahu dan berada di tengah-tengah danau. Lalu sewaktu mereka dalam perjalanan di pertengahan danau itu, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak itu menyembur ke perahu mereka. Sedangkan waktu itu Yesus sedang tertidur di dalam butiran tilam. Lalu paniklah murid-murid Yesus dan membangunkan Yesus dengan harapannya murid-muridnya agar Yesus bisa membantu mengeluarkan air dari perahu tersebut. Setidaknya Yesus tahu apa yang terjadi saat itu. Lalu murid-murid membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, apakah engkau tidak takut kita akan binasa?" Lalu bangunlah Yesus dengan tenang. Lalu Yesus menghardik angin topan tersebut. Di saat kejadian angin topan itu Bapak Ibu, murid-murid tidak mengenal siapa Yesus itu. Walaupun Yesus sudah menunjukkan kuasa dan kedaulatannya. Di ayat 35 Bapak Ibu, di situ berkata Yesus memberikan perintah kepada murid-murid untuk berlayar ke seberang. Di ayat 35 ini Yesus memberikan perintah itu Bapak Ibu perintah itu tidak boleh digagalkan atau tidak boleh ditiadakan. Apapun yang diperintahkan Yesus itu akan terjadi. Melalui dari perintah Yesus kepada angin topan dan danau itu Bapak Ibu, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Allah itu sendiri, yang mampu memberikan perintahnya kepada alam ciptaannya. Seharusnya di ayat 35 sampai 41 ini Bapak Ibu yang sedang terjadi angin topan
mengguncangkan mereka, seharusnya mereka tidak perlu takut. Karena kuasa Yesus ada bersama mereka di perahu melebihi kekuatan badai dan gelombang. Mau sebesar apapun badai dan gelombang menggemparkan mereka, itu lebih kuat. Kuasa Yesus lebih kuat dibanding angin badai dan gelombang itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sepanjang kitab Markus kita melihat murid-muridnya lambat mengenal Yesus. Meskipun mereka menerima pengajarannya secara langsung, mereka lambat mengenal Yesus, tetapi mereka mau menerima ajaran Yesus secara langsung. Dari ayat ini kita bisa dapat belajar Bapak Ibu, walau kita menghadapi situasi yang kritis atau buntu seolah-olah tidak ada solusi, kita masih sering merasakan Tuhan itu tidak melakukan apa-apa atau hanya berdiam diri saja Tuhan itu. Sesungguhnya penderitaan, kesukaran dan kesulitan hidup kita itu cara Tuhan untuk kita, supaya kita mengandalkan Tuhan, bahwa percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita ambil contoh kesehari-harian kita. Di waktu kita mengalami krisis keekonomian, walaupun kita ambil contohnya sewaktu Bapak Ibu mengalami krisis keekonomian, siapa yang pertama kali kita cari? Tidak Tuhan kan? Kita mencari teman cerita kita supaya bisa mendengarkan pergumulan kita. Sedangkan teman cerita kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka juga mengalami hal yang sama. Itu salah Bapak Ibu. Terutama apa kita cari jika kita menghadapi kesulitan atau dalam situasi yang buruk? Siapa yang kita cari? Tuhan Yesus, bukan teman kita. Tuhan Yesus bukan hanya mencari Tuhan itu bukan di dalam saat kita masa kesulitan. Cari Tuhan itu setiap hari. Kita mencari teman cerita kita untuk menceritakan segala keluh kesah kita, sedangkan teman kita tidak bisa berbuat apa-apa dan mengalami hal sama. Buat apa Bapak Ibu cuma mengatakan sabar ya. Apakah Bapak menerima solusi seperti itu? Tidak semua orang bisa menerima hal yang itu, perkataan itu. Tetapi jika kita menceritakan kepada Tuhan segala proses yang kita jalani, segala kesulitan yang kita hadapi, Tuhan pasti kasih jalan. Kalau kita sudah berdoa, rasanya hatinya plong, enak sekali, damai sekali. Cari Tuhan dulu. Jika kita sudah berdoa kepada Tuhan, ada jalannya. Kalau kita mau sharing kepada teman kita juga tidak apa-apa Bapak Ibu, tetapi cari Tuhan dulu. Lalu yang kedua, contoh yang kedua itu, kalau di generasi muda, masalah percintaan, putus. Siapa yang dicari? Galau, buat status galau, ceritakan kepada teman kalau saya ini begini, putus. Melupakan Tuhan, lambat laun berdoa kepada Tuhan karena sudah tidak sanggup lagi tanpa Dia. Tuhan itu dinomorduakan, padahal kita tahu berkat itu selalu datangnya dari Tuhan. Kita lupa Tuhan. Siapa yang kita cari Bapak Ibu? Siapa yang kita cari? Saudara-saudari yang terkasih, jika kita mengalami hal-hal yang seperti itu, pertama Tuhan, tidak teman untuk cerita kita. Siapa tahu teman yang kita ajak berbicara ini juga mengalami hal yang sama.
mengatakan sama sabar ya. Sedangkan jika kita bercerita kepada Tuhan, menceritakan sesuatu yang sesak di hati kita, rasanya enak sekali Bapak Ibu, ada damai. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang seringkali kita yang jika kita mengalami masalah hidup kita itu, seringkali kita menyalahkan Tuhan. Karena seringkali kita membandingkan proses atau masalah hidup kita. Sering kita, Tuhan mengapa prosesku begitu berat dibanding si dia? Tuhan mengapa masalah hidupku bertubi-tubi dibandingkan si dia? Sedangkan si dia jalannya sangat mulus. Tidak ada terjadi masalah apa-apa. Namun disinilah kita dapat belajar Bapak Ibu, seberat apapun proses dalam kehidupanmu, seberat apapun masalah dalam hidupmu, tetaplah kita mengandalkan Tuhan. Tetaplah iman kita teguh, tetaplah kita menyelesaikan masalah dalam hidup kita dengan cara melibatkan Tuhan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mau seberat apapun masalah kita, jangan pernah jangan pernah menyalahkan Tuhan dalam hidup kita. Sewaktu kita mengalami masalah atau saat kita lagi berproses, jalani, selesaikan. Ada 3 poin Bapak Ibu perlu yang kita renungkan dalam firman ini yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, mari kita menguatkan iman kita. Mari kita meneguhkan iman kita. Mari kita mempunyai prinsip, jika kita menghadapi suatu masalah, mari kita selesaikan masalah tersebut. Jangan pernah lari dari masalah tersebut. Selesaikan dengan baik, tanggung jawabi. Poin yang kedua, Bapak Ibu, setia. Dalam poin ini, mari kita setia kepada Tuhan. Setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu, setiap proses apapun yang kita jalani, Tuhan pasti tolong. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti kasih jalan dan Tuhan pasti campur tangan dalam kehidupan kita. Tuhan itu tidak kayak kita Bapak Ibu. Jika kita sudah senang, kita melupakan Tuhan. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan selalu mengingat kita. Kita saja yang terlalu egois kepada Tuhan. Sewaktu senang kita melupakan Dia. Sewaktu kita banyak pergumulan, Tuhan kasih jalan, kasih tolong aku. Selalu berdoa seperti itu. Tapi jika kita sudah mengalami banyak berkat, pasti kita melupakan Tuhan. Kita menomor duakan Tuhan. Itu salah Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, poin yang terakhir Bapak Ibu, mari kita melibatkan Tuhan. Sama seperti yang saya jelaskan di atas Bapak Ibu. Segala apapun yang kita pikirkan, kita kerjakan maupun kita katakan, mari kita melibatkan Tuhan. Karena itu menuai keberhasilan dalam hidup kita. Menuai keberhasilan dalam hidup kita Bapak Ibu. Apapun yang kita pikirkan, seperti saya bilang, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita katakan itu, libatkan Tuhan. Jadikan Tuhan itu sahabatmu, teman ceritamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tidak semua orang teman cerita kita itu bisa mendengarkan kita. Sedangkan Tuhan Yesus sudah mau mendengarkan keluh kesah kita. Sedikit apapun keluh kesah kita itu Tuhan pasti dengar. Mari kita terapkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu, bahwa kita harus mempunyai prinsip dan punya iman yang kuat, supaya apapun masalah yang kita hadapi saat ini, apapun proses yang kita hadapi saat ini, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti hadir di tengah-tengah kita, dan Tuhan pasti bimbing kita untuk memberikan jalan yang terbaik, pilihan yang terbaik. Ada suatu
Marquez yang mengatakan, jangan biarkan keadaan menghempaskan Anda, tetapi lihatlah Allah dalam hidup Anda, dinyatakan melalui keadaan itu. Amin.